Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ngantuk nampaknya Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Arsyil Azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi kita, pada para sahabat, keluarga beliau, orang tua kita, khususnya lagi kepada masyayikh guru-guru kita. Dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu mata hati kita, memberikan kepahaman, cahaya, ilmu, istiqomah dalam beramal, dalam keimanan, ketaatan sampai akhir penghidupan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, kita zikir sebentar. Zikir ini upaya kita menghidupkan qalbu. Setiap zikir yang kita lakukan dihayati. Beberapa guru-guru yang ada di dunia tarekat, bahkan sebahagian lagi ahli kebatinan ya. Kemarin sudah saya jelaskan, kebatinan itu ada yang mereka memang menuju Allah, ada yang menyalahgunakannya sehingga tersesat. Bahkan sebenarnya orang-orang tarekat ini pun kalau menyalahgunakan ilmunya sama saja nanti bisa tersesat juga dia, karena tidak mampu mengandalkan hawa nafsu. Semua manusia seperti itu. Jangankan di tarekat, di ormas-ormas Islam lebih parah lagi misalnya kan. Apakah di Muhammadiyah, di NU dan seterusnya. Ini kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir yang kita lakukan ini harus melibatkan jasmani dan rohani. Terutama kalau kita mengucapkan istighfar. Dalam tarekat Naqsabandi, saya perhatikan kaifiat zikirnya itu, termasuk sebahagian guru-guru kita itu semuanya ketika istighfar itu sering melibatkan jasmani rohani. Bahkan jasmani ini kadang-kadang disebut sampai semuanya. Misalnya melibatkan istighfar itu dengan ruh, dengan jasad. Di jasad itu disebut lagi seluruh tulang belulang, darahku itu dimohonkan ampun. Ya, tulang belulang, darah, otak, sulbi, sumsum. Sebenarnya salah satu yang dilalaikan orang yang belajar fikih adalah hal-hal yang seperti ini. Ketika Nabi SAW ruku, beliau itu tasbih rukunya banyak. Salah satu hadis Sahih Muslim yang sering kita sampaikan adalah raka'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa asabi wa ajmi. Ya Allah, kutundukkan kepadamu sam'i pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa mukhi otakku, wa asabi wa azami sumsum tulang belulangku. Jadi semua itu tunduk, tidak hanya yang jahir yang terlihat,
yang di dalam-dalam itu pun ikut tunduk. Nah, ini yang sering terlupakan. Bapak Ibu, kalau nanti kita beristighfar, berzikir, melibatkan seluruh unsur jasmani dan rohani, maka efeknya jauh berbeda dengan hanya jasmani saja atau dengan satu unsur saja. Sebagian lagi mengatakan diri kita ini terdiri dari unsur tanah, unsur air, udara. Jadi unsur-unsur ini, unsur tanahku, unsur airku, unsur udaraku, ya Allah ampunilah seluruh unsur-unsur jasadku ini, unsur-unsur diriku ini. Jadi itu semua diminta ampunkan. Ternyata amalan yang mohon ampun ini menyeluruh ini lebih cepat menghidupkan kalbu, membersihkan hati, membersihkan kita zahir batin. Ya. Ketimbang hanya sekadar astagfirullahaladzim. Walaupun memang istighfar itu pun bagus juga, tetap bagus. Apalagi kalau istighfar itu kita masukkan ke dalam hati, ke ruh kita ke paling dalam, maka lebih berkesan lagi. Itu yang saya perhatikan ya. Maka apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini memang harus dilibatkan zahir batin. Ada satu rahasia lagi, ketika Nabi berzikir, kadang-kadang Nabi punya rahasia dalam berzikir. Subhanallah, subhanallah adada khalqih, subhanallah adada kalimati. Maha suci Allah sejumlah makhluknya, maha suci Allah sejumlah kalimat-kalimatnya. Ini kalau kita pahami, sebenarnya kita bisa bertasbih itu sampai jumlah tak terhingga, ribuan, bahkan jutaan dalam satu waktu. Bagaimana caranya? Ya tiru bahasa Nabi. Subhanallah adada khalqi, subhanallah adada kalimati. Maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah sejumlah ciptaanmu. Berapa jumlah ciptaan Allah? Terhingga kan, nggak tahu kita kan. Jumlah binatang berapa, jumlah makhluk hidup berapa, jumlah pohonan berapa. Jadi subhanallah adada khalqih, maha suci engkau ya Allah sejumlah makhlukmu. Berapa jumlahnya? Nggak terhingga, tak tahu kita. Segitulah subhanallah. Maka ketika ada seorang ahli sufi, ahli hikmah mengatakan, saya bisa bertasbih 1 detik 1000 kali, 1 detik 100.000 kali. Itulah caranya. Itu sama ketika ya, sahabat atau Imam Ali mengatakan, ketika Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran, khatamkan Quran sebelum tidur. Khatamkan Quran sebelum tidur. Cuman ya Rasul menghatamkannya? Gampang aja. Baca 3 kul. Qul ahad 3 kali. Qul ahad 3 kali Al-Ikhlas. Nah, kenapa membaca 1 qul ahad itu sepertiga Quran? 3 kali setara dengan Quran. Khatam Quran. Itu namanya ilmu hikmah. Ya. Begitulah tasbih-tasbih zikir ini. Maka nanti sebahagian masyayikh kita mengatakan, sebenarnya kalau seluruh tulang belulang kita, seluruh unsur diri kita, termasuk otak kita, sumsum kita, darah kita, semuanya kita libatkan. Astagfirullahaladzim. Itu berapa jumlahnya? Semua ngikut. Sel-sel darah kita pun ngikut istighfar. Berapa jumlah sel darah kita dalam ilmu kedokteran? Itu ikut istighfar semua. Jadi berapa kali sekali istighfar itu? Bisa ribuan kan? Bisa puluhan ribu. Itu hikmah namanya. Kalau sel kita misalnya 100.000 kali sekali istighfar. Karena kita niatkan seluruh sel-sel itu istighfar, mohon ampun ke Allah. Itu yang ditemukan di dalam ilmu spiritual. Maka ibadah orang yang berspiritual dengan yang tidak berspiritual ini beda.
kesannya, rasanya, natijahnya, hasilnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai, kita ambil zikir ini sedikit saja sebelum kita lanjutkan kajiannya. Mari kita sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan melibatkan seluruh unsur jasmani rohani kita seperti yang kita jelaskan tadi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kitab Futhul Ghaib Risalah 9, sifat Allah, sifat Jalal dan Jamal. Sifat Jalal, Jalal artinya agung, Jamal indah. Kalau perempuan Jamilah, cantik. Bagi Allah memiliki sifat Jamal, keindahan. Perbuatan Allah ditampakkannya selalu kepada Nabi, para nabinya, kepada para aulia dan termasuk wali abdal dalam pandangan pengalaman keruhanian. Perbuatan Allah ini, afal Allah ini kalau dia tampakkan sering berada di luar jangkauan akal manusia, keluar dari adat kebiasaan. Itulah yang disebut dengan mukjizat atau karamah. Maka definisi mukjizat itu adalah sesuatu yang kharijil adah, keluar dari adat kebiasaan. Penampakan atau manifestasi ini ada dua jenis. Pertama, penampakan dalam bentuk jalal, keagungan Allah, dan dalam bentuk jamal, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jalal ini menimbulkan kehebatan dan mempengaruhi hati. Ketika kita melihat mukjizat, karomah, jadi kita merasa wah gitu, hebat, ya, membuat kita takjub kepada kekuasaan Allah. Sehingga tanda-tandanya tampak secara kasat mata. Diceritakan bahwa Nabi SAW ketika sholat terdengar oleh sahabat bunyi seperti air mendidih di dalam qalbu beliau. Ini hadis ini banyak diceritakan di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan hati, termasuk di kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Sirr Asrar pun kemarin ini beliau ambil riwayatnya. Jadi Nabi SAW itu ketika dia sholat bermunajat kepada Allah, kadang-kadang terdengar oleh sahabat suara qalbu beliau itu seperti air yang mendidih. Kedengaran itu. Karena hebatnya dan getarnya hati beliau ketika menghadap Allah. Ini pengalaman yang beliau rasakan apabila Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Jadi ketika hati itu menatap keagungan Allah, maka dia bergetar seperti air mendidih. Ini juga dialami Nabi Ibrahim dan Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Nah, bisa jadi ini bisa didengar dengan telinga sebahagian sahabat. Tapi kalau di dalam spiritual ini terdengar oleh orang-orang yang kasyaf. Ya. Maka di dalam dunia tarekat, dunia spiritual itu kita selalu mengistighfarkan telinga kita. Telinga kita pun ikut istighfar. Kalau dia bersih, diampuni Allah, ada saat-saatnya telinga kita itu dibukakan Allah sinyal hijab. Ada sinyal mata, sehingga nanti mata kita terhubung kepada mata hati, terlihatlah yang gaib. Ada sinyal telinga, sehingga kita bisa mendengar ajab kubur, bisa mendengar suara hati, kolbu, jemaah, suara hati seseorang, termasuk suara gemuruh hati ini tadi, karena takut atau karena melihat keagungan Allah Ta'ala. Ya, terdengar sama kita itu. Cuman beliau tidak menjelaskan di sini apakah ini terdengar oleh orang-orang yang kasyaf tertentu dari kalangan sahabat atau didengar oleh orang-orang yang dekat dengan beliau seluruhnya, ya. Tapi kalau di dalam spiritual itu pasti yang begitu sudah biasa, ya.
Sementara pengalaman yang akan dirasakan oleh seorang hamba apabila Allah memanifestasikan sifat jamalnya, keindahannya, hati si hamba akan gembira, tenang, damai, selamat. Sehingga dia mengucapkan kata-kata yang lembut, penuh mesra, tampak ya, tanda-tanda kegembiraan, karunia-karunia yang besar. Kedudukan yang tinggi, kedekatan padanya, yang kepada Allah lah segala perkara akan kembali. Jadi ada teman kita, dia nulis di WA, aku merasa sangat gembira bahagia hari ini. Tidak pernah aku rasakan sebahagia hari ini. Padahal dia dalam posisi biasa-biasa saja gitu. Cuman muncul rasa kegembiraan yang sangat, ketenangan yang nyaman sekali. Nah, tanda apa itu? Itu adalah tanda Allah meridhoi kita. Apabila Allah sudah ridho, maka muncul rasa ketenangan, kenyamanan yang bersangatan dalam hati kita, kebahagiaan. Tidak ada masalah, tiba-tiba dia datang sendiri saja, kenyamanan itu. Itu isyarat bahwa Allah senang, ridho sama kita, maka Allah datangkan itu ke kalbu kita. Tenang, nyaman, bahagia kalbu kita itu. Makanya muncul ungkapan di WA seorang salik ya, teman kita yang beliau baru diangkat jadi khalifah utama, dia merasakan seperti itu. Belum pernah, walaupun aku pernah punya banyak uang, belum pernah sebahagia ini. Walaupun pernah aku mendapatkan nikmat, belum pernah sebahagia ini. Ini luar biasa bahagianya aku rasakan katanya. Nah, ini di dalam ilmu spiritual, ilmu tarekat, sebagian buku dan guru-guru kita mengatakan itu tanda isyarat Allah sedang ridho kepada kita, sehingga muncullah ketenangan, kenyamanan yang luar biasa dalam kalbu. Inilah karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada mereka di dunia. Kalau bahasa lainnya, inilah yang disebut dengan surga. Ya, surga dunia itu apabila kita bersama Allah terasa nyaman, nikmat, tenang, bahagia. Kenapa itu kita sebut surga di dunia? Karena memang isi surga itu yaitu ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, keselamatan. Nah, apabila kita memperoleh itu dalam diri kita, hati kita, dalam ibadah, dalam mendekati Allah, sebenarnya kita sudah berada di wilayah lingkungan sorga. Ya, percikan-percikannya kita peroleh ketika kita berada di taman sorga. Taman sorga itu apa? Hilakah zikir. Nah, ini yang kemarin kita ulang-ulang. Majelis zikir. Iza marartum biriyadil jannah, kalau kamu berjalan di taman sorga, partau, mampirlah kata Nabi. Apa itu taman sorga ya Rasulullah? Hilakah zikir, halakah zikir. Nah, apabila kita sudah merasakan kenyamanan, kenikmatan dalam halakah zikir, itu pertanda kita sudah berada di taman sorga. Sorga dengan tamannya itu tidak berjarak. Sama dengan masjid ini dengan tamannya. Di baliknya itu saja. Artinya sembusan dari sorga itu sudah kita dapatkan karena kita sudah berada di tamannya. Maka Nabi kadang-kadang sering mengungkapkan kan, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat 1 kali, maka tidak ada yang menghalanginya dari sorga kecuali kematian. Sampai gitu kan. Artinya saking dekatnya dia sudah dengan sorga. Hadis-hadis model seperti itu banyak. Itu menunjukkan bahwa diri kita ini sebenarnya lebih dekat dari sorga, ya, sejengkal. Hati mereka yang cinta kepada Allah akan diberikan kepuasan oleh Allah, dipuaskan oleh Allah. Jadi puas saja kita itu. Maka orang beriman ini kalau dekat sama Allah hilang ketamakan dunianya gitu. Inilah yang kadang-kadang membuat ya kita harus waspada juga. Waspadanya apa? Saking enaknya, nikmatnya, nanti tak mau bekerja lagi, berusaha. Ini efek yang tidak boleh diikutkan gitu ya.
Saking nikmatnya ibadah itu, terus nggak mau kita kerja cari nafkah, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena itu dalam kewajiban. Cuma hari ini ada model apa ini, agak unik juga saya lihat itu ilmunya itu. RRD. RD itu yang dia bangunnya jam 00, habis bangun habis tahajud baca Quran 12 juz sampai subuh. Subuh iktikaf di masjid, habis subuh baca Quran lagi sampai fajar baru pulang. Itu pula amalannya. Dia ngamalkan itu 12 juz setiap hari. Ya, bangun tidur, senyum, tahajud, baca Quran 12 juz, itu bisa mendatangkan uang 12 miliar sebulan. Itu amalannya. Wallah alam. Itu gimana itu? Tapi kalau dari spiritual, bisa jadi ketika kita baca Quran 12 juz sehari, aura positif kita, energi kita, aura positif kita itu meluap-luap karena tiap hari kita baca 12 juz. Berarti sekitar 6 jam itu kan, 1 juz setengah jam. Ketika aura positif kita meluas-luas dalam sifat energi, maka yang baik-baik itu akan mendekati diri kita. Tapi ketika aura atau energi negatif itu banyak melingkupi diri kita, maka yang buruk-buruk yang datang ke kita. Tarik-menarik namanya. Karena energi itu saling menarik kepada yang sesatu frekuensi bahasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lagi mengatakan, Allah mengasihi dan menyayangi mereka. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, hiburlah hati kami." Apa yang Nabi maksudkan dengan menghibur hati? Agar Bilal mengumandangkan azan supaya Nabi memasuki sholat. Jadi sholat itu bagi Nabi qurrata aini. Sholat itu bagi Nabi adalah hiburan. Hiburan yang membuat hati nyaman, tenang, nikmat. Ya. Kenapa kita cari tempat-tempat hiburan, tempat rekreasi? Karena kan kita untuk merasakan kenikmatan, kenyamanan, benar? Cuma kalau kita cari hiburan yang sifatnya musik, sifatnya yang tidak baik, ini larinya ke keburukan, setan. Yang tenang nanti di situ bukan kolbu, namanya bersenang-senang, larinya ke hawa nafsu. Tapi kalau nyaman, tenang, nikmat, bahagia, itu larinya ke kolbu. Ya, kolbu. Antara kolbu, ketenangan, kenyamanan kolbu dengan bersenang-senang hawa nafsu, itu bedanya tipis. Jadi hawa nafsu dia bersenang-senang. Nah, kalau bahasa guru kita, apabila makrifat itu dicampur dengan hawa nafsu, kerinduan semua, maka puncak kenikmatan dunia akhirat akan diperoleh. Tapi hawa nafsu yang terkendali. Nah, itulah misalnya orang yang punya ilmu makrifat dan dia sedang mengalami dengan istrinya gitu. Dicampurnya itu antara makrifatnya dengan puncak kenikmatan bersama istri. Disitulah kenikmatan itu berpadu. Karena halal dia, maka kita peroleh dua-duanya. Puncak kenikmatan dunia, puncak kenikmatan spiritual. Nah, itu hawa nafsu begitu kalau dicampur dengan makrifat. Tapi hawa nafsu yang mengikuti perintah Allah, terkendali, yang halal. Tapi kalau dipisah dia, maka nanti terpisah. Hawa nafsu melihat aurat wanita, masuk diskotik, ini namanya bersenang-senang. Hati kita tidak nyaman. Hati orang beriman tidak nyaman. Tidak ada ketenangan. Yang ada senang-senang. Mata bahasanya, mata dunia. Itu bedanya tipis itu Pak. Ya, halus dia. Itu membedakannya. Maka di dalam spiritual yang membuat kita nyaman, tenang, hiburan Nabi itu orang-orang spiritual, hiburannya yaitu mendekat ke Allah. Salah satunya, ya Bilal, arihna, buat kami rehat, istirahat. Buat kami senang-senang dulu. Apa itu? Azan kau dulu. Azan cepat biar sholat kita. Kan gitu. Nah kalau sudah azan terasa nikmat, baru masuk sholat terasa lebih nikmat lagi. Maka Nabi mengatakan,
qurrata aini bis salat. Salat itu adalah qurrata ain. Qurrata ain itu pandangan yang membuat mata kita senang, nyaman, nikmat. Ini biasanya kalau dalam doa selalu dinisbahkan kepada keluarga, anak istri. Jadikanlah anak-anakku itu menjadi qurrata ain, menjadi buah mataku, membuat penyejuk, penyenang hatiku. Ya. Kan senang Pak kita ngelihat anak kita yang kecil, lucu, mungil, kadang ngomongnya celetus-celetus tapi bahasa, tapi kan dia belum berakal, dia ngomel tak lucu kan, tiba-tiba dia ngomong sesuatu kaget kita, kok kayaknya bijak banget, pinter banget gitu. Padahal dia umur 3 tahun, 4 tahun itu. Senang kita ngelihat anak-anak yang seperti itu. Nah, itu yang disebut qurrata ain, ya, membuat penyejuk mata. Nah, sehingga Nabi memasuki sholat dengan merasakan manifestasi sifat jamal Allah. Karena itulah Nabi bersabda mengatakan, kesejukan mataku telah kurasakan di dalam sholat. Tadi sudah sebut ya. Kemudian yang ke-10, risalah 10, hawa nafsu yang berani menentangku. Sesungguhnya tidak ada yang lain selain Allah dan diri kamu sendiri. Diri manusia itu bertentangan dengan Tuhan, dengan Allah. Segala sesuatu tunduk kepada Allah dan diri manusia itu pun adalah kepunyaan Allah. Pada diri manusia timbul angan-angan dan hawa nafsu. Ya, pada nafs kita, jiwa kita muncul angan-angan, hawa nafsu. Oleh karena itu jika kamu masuk kepada yang hak dan menentang diri kamu sendiri, maka kamu telah masuk ke pihak Allah dan menentang diri kamu sendiri. Allah berfirman kepada Nabi Daud, hai Daud, kepadakulah kamu kembali. Oleh karena itu berpegang teguhlah engkau kepadaku. Sesungguhnya perhambaan yang sejati adalah melawan diri kamu sendiri karena aku. Jadi Bapak Ibu, kan ada bahasa ulama-ulama hakikat itu. Bahasanya apa? Kata Nabi begini, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal diri, baru dia mengenal Tuhannya. Oh, ini diriku, dah tahu aku. Maka Allah itu begini, diriku begini. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, ya man arafa rabbahu, maka dia akan berlawanan dengan dirinya. Artinya dia selalu berlawanan dengan keinginan hawa nafsunya, angan-angannya. Karena di diri kita ini kalau enggak diri kita hawa nafsu, ya Allah, tidak baik buruk gitu. Jadi salah satu ciri orang yang sampai kepada Allah itu adalah orang yang hawa nafsunya dikendalikan, terkendali gitu. Karena sudah sering dilawannya, akhirnya takluk dia kan, kalah. Itu ciri-ciri orang yang sampai. Karena itulah penghambaan kamu dan kedekatan kamu kepada Allah menjadi kenyataan yang sungguh-sungguh. Karena dengan itulah kamu akan mencapai suci, kesucian dan kebahagiaan. Dan karena itulah kamu akan dimuliakan serta segalanya akan menjadi hambamu yang dan takut kepadamu. Lantaran semua tunduk kepada Allah, sebab dialah pencipta dan tempat asal mereka, dan mereka telah menyatakan kehambaan mereka kepada Allah. Firman Allah, tusabbihu lahus sab'u samawati wal ard. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Pada puncaknya, pada akhirnya, langit yang 7, bumi semua yang ada di dalamnya. Man ini kan apa-apa makhluk hidup. 7 langit, 7 bumi, lapis bumi, dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih memuji Allah. Tidak ada sesuatu pun, wa im min syai'in, tidak ada benda-benda mati atau benda hidup pun, kecuali sebenarnya mereka bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Dulu pernah saya sampaikan juga ini kan, sebenarnya dalam pandangan Allah itu Bapak Ibu tidak ada benda mati. Kenapa? Karena dalam pandangan Allah itu semua benda-benda langit dan bumi bertasbih kepada dirinya gitu.
Dalam pandangan Allah nggak ada makhluk mati, benda mati. Kita yang menyebut benda mati, batu, benda mati. Apakah batu ini bertasbih memuji Allah? Iya. Bagaimana cara tasbihnya? La tafqahuna tasbihahum. Kamu nggak diberitahu Allah, tidak dipaham. Maka ketika terbuka kasap telinga Syekh Abdul Qadir Jilani di satu masjid, ketika dia berzikir, terbuka kasap telinganya, dia dengar ini. Batu-batu masjid ini semuanya, kayu-kayunya bertasbih memuji Allah. Peka dia, semua makhluk ini memuji Allah. Itu kalau dibukakan oleh hijab, terdengar oleh kita tasbih mereka itu. Salah satu guru mursyid kita mengatakan salah satu bentuk tasbih batu ini adalah dia jamid, dia diam. Ketika dia diam, ini batu itu diam aja dia. Cara dia bertasbih memuji Allah, dia dengan diam itu. Karena disuruh Allah dia diam, maka dia diam, nggak gerak-gerak. Ya. Ketika Allah perintahkan air mengalir dari atas ke bawah, air mengalir ke bawah terus. Itu cara dia bertasbih. Salah satu cara dia mentaati Allah itu. Itu salah satu cara mereka mentaati Allah. Makanya kan aneh, alam semesta ini bertasbih memuji Allah. Alam semesta isinya baik yang hidup, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya ini bertasbih memuji Allah. Taat sama Allah, perintah Allah. Hei tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah engkau dalam waktu 3 bulan. Berbuahlah engkau dalam waktu 6 bulan. Mereka tumbuh, berbuah atas perintah Allah. Ya. Nah, semuanya taat ke Allah. Semuanya ini adalah fasilitas untuk manusia. Mana yang tidak untuk manusia diciptakan Allah? Tidak ada. Matahari untuk manusia supaya ada siang, supaya sinar mataharinya kita dapat vitamin D, kita sehat. Bulan sama juga supaya mudah kita cari ikan di laut. Membedakan bulan itu mana waktu ikan di laut banyak, mana waktu yang dikit. Nah, dari bulan bisa kita pahami. Tanda bulan, tanda alam. Burung-burung, unggas, ayam, semuanya kita makan. Binatang, semuanya kita makan. Kecuali yang diharamkan tidak boleh. Semuanya tunduk sama kita. Kuda untuk digunakan. Kendaraan. Kan aneh kalau ada manusia tidak taat sama Allah. Padahal semesta ini mentaati Allah, mematuhi Allah. Dan semesta ini mengabdi kepada kepentingan manusia. Loh, kok bisa-bisanya manusia tidak taat sama Allah? Aneh kan logikanya? Takadus samawatu, ya, hampir saja langit itu pecah dari atasnya. Hampir saja pecah. Kenapa? Karena melihat manusia durhaka. Sabbihuna bihamdi rabbihim. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat bertasbih. Sebahagian ulama menyebut langit itu mau menghancurkan dirinya disebabkan melihat kedurhakaan manusia. Ya Allah, untuk apa aku mengabdi dengan makhluk sedurhaka ini? Kira-kira gitu. Sedangkan aku memuji, bertasbih, patuh, taat kepadamu, dan engkau perintahkan aku untuk memfasilitas hidup manusia. Tapi manusia sangat durhaka, menentang dirimu. Untuk apa aku memfasilitasi orang-orang durhaka seperti ini? Marah dia kan. Dan salah satu yang membuat langit mau hancur karena anda'ur rahman walada. Karena mereka menyebut Allah itu punya anak. Syirik. Dosa syirik. Itu membuat langit itu mau pecah. Bilang Allah punya anak, kurang ngajar ini. Udah aku patuh dengan perintah Allah Maha Kuasa, dibilangnya pula Allah punya anak. Ibarat kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita suruh ajudan kita patuh kepada seseorang, ya coba kau patuh itu, apa perintahnya ikuti. Tiba-tiba ajudan kita melihat orang yang kita perintahkan patuh memaki-maki diri kita. Itu bapak itu kurang ajar, begini. Ya ajudannya bingung. Ini kurang ajar, ini saya sudah disuruh mengabdi sama dia. Malah dia caci-caci lagi tuan saya katanya kan. Nah, gitu umpamanya gitu kan. Itulah perumpamaannya Pak. Maka sebenarnya memang kita harus senantiasa tunduk dan taat kepada Allah. Baik, sekiranya itu saja karena waktunya sudah jam 6. Kalau ada yang mau bertanya
Ringkas dipersilakan.